Liga Inggris, panggung paling ganas di dunia sepak bola. Tempat di mana kecepatan, kekuatan, taktik, dan mentalitas diuji ekstrim setiap pekan. Banyak nama besar yang udah bertanding di sana. Tapi musim depan bakal dibuka babak baru. 5 sosok rekrutan anyar yang datang bukan untuk main-main, they didn't come to make friends. They came to break the game. Lo pikir ini dramatis? Tunggu aja sampai mereka nge-layout isi cerita ini di lapangan. Lo bakal ngerasain aura yang bukan sekadar gol atau assist. Ini aura ancaman nyata. 5 nama. 5 badai yang siap nyeret lawan, ngerobek pertahanan, ngeguncang pundak-pundak barisan belakang, dan bikin fans lawan terdiam. Siap? Bersama anak bangsa, mari kita mulai dari yang pertama. Florian Wirtz lahir tanggal 3 Mei 2003. Usia belia tapi udah jadi ikon kreatif di Bayer Leverkusen. Dari umur 17 udah jadi starter, scoring, assist rutin, jadi andalan Jerman muda. Liverpool nebak betul, klub yang butuh sirkulasi bola cepat, kreativitas, dan pengendalian tempo. Wirtz bisa nyiptain itu. Kenapa berbahaya? Ia bukan striker klinis, tapi packing control dan vision ala Der Maestro di lini tengah. Dia bisa switch play, operasi di ruang sempit, bikin tempo berubah hanya dengan satu sentuhan. Klopp lihat dia kayak jaminan baru untuk produksi gol dari lini tengah yang sering jadi kekurangan Liverpool musim lalu. Saat lawan high pressing, Wirtz bisa jadi opsi keluar dari tekanan. Kalau lawan parkir bus, lo tinggal tunggu magic pass-nya. Dia sering kasih umpan terobosan yang bikin pertahanan terbelah. Siapapun yang nahan spaces di depan pertahanan Liverpool bakal kena jebakan Wirtz. Baca bola satu mahkota, bikin ruang, lalu execution brutal. Dan titik konfliknya ada di sini. Lawan kurang tahannya, set piece lawan, long shots, dan situasi counter kapanpun dia maju dari kotak penalti. Wirtz bisa ibu lagi. Sempat cedera serius, tapi mental dan karakter mainnya tetap mentalitas pemenang. Musim ini fans disebut siap nonton dia jadi buff kemunculan legenda baru. Viktor Gyökeres, striker asal Swedia, musim lalu meledak di Sporting CP dengan tol berderet, 29 dan 39 gol 2 musim terakhir. Kebayangkan? Arsenal datang bukan sekadar koleksi hype, it's real business. Striker kemasan old school yang bisa jadi negosiasi utama Arteta. Kenapa berbahaya? Tingginya hampir 190 cm, badan kuat, tumbuh kayak tiang listrik, kapan ia menyeruduk, pertahanan goyah. Finishing tajam dengan kaki kanan, kiri, dan kepalanya. Positional sense, dia meledak bisa bikin back lawan kehilangan arah. Arsenal bakal main lebih direct. Lo bisa lihat play build up cepat, kemudian cross atau through ball ke Gyökeres di kotak penalti. Saat lawan mulai kehabisan ruang, dia akan challenge lewat knockdowns dan bola kedua. Arsenal kuat pas ruang sempit tapi terbuka. Dan titik konfliknya ada di sini. Back lawan yang cepat, agile bisa jadi ujian. Gyökeres juga siap tanding fisik tinggi. Taktik lawan untuk body check, dia bakal rusak ritme passing Arsenal. Cunha, striker Brasil, pindah dari Wolves ke Manchester United. Stylenya campuran Ronaldinho yang flare dan Jesus yang cepat finishing. Dia bukan target man tinggi, tapi predator licik, badan atletis, larinya tajam, dribblenya unik plus penyelesaian area kotak. Kenapa berbahaya? Bisa main sebagai second striker, winger kanan kiri, atau false nine. Pressure terhadap lawan yang tinggi, United pelatihnya suka main pressing. Cunha tours lapangan cari spot kosong, lalu muncul di kotak untuk penyelesaian. Sudah adaptasi EPL di Wolves, udah ngerti grit dan fisik liga ini. United bisa attacking switching, kalau lawan padat pertahanan tengah, dialih ke sayap, Cunha bisa potong ke tengah dan tembak area sempit. Atau final ball di dalam kotak, dia suka ambil posisi diagonal. Lo bakal lihat finishing sliding, chip, atau tembakan kaki luar tajam di pojokan. Dan titik konfliknya ada di sini. Mental versus tekanan besar transfer.
United belanja mahal, fans nunggu performa instan. Back yang disiplin tinggi dan bisa antisipasi dribbling bisa jadi challenge. Apalagi lawan punya fullback yang suka overlapping. João Pedro, winger Brasil yang dibawa Chelsea dari Brighton. Berkat kecepatan eksplosif, dribbling killer, dan gol sambil lari, musim lalu bikin nama dengan double digit goals dan assist. Chelsea belanja besar, nggak ada main-main, ini calon bintang baru The Blues. Kenapa berbahaya? Gerakannya unpredictable, bisa cut in kaki kiri, bisa no look pass, bisa finishing ke pojokan. Fleksibel di berbagai posisi ofensif, winger kanan, second striker, atau di slot kiri. Merupakan ancaman untuk lawan yang suka pertahanan terbuka. Chelsea bisa pasang formasi fluid, 4-3-3 berubah 4-2-3-1. Pedro di sayap tapi sering turun ke tengah, tarik back lawan membuka ruang buat shadow striker. Umpan 1-2 di ruang kecil, quick cut lagi ke kotak penalti, momennya eksplosif. Dan titik konfliknya ada di sini, back yang disiplin antar sisi dan punya tackling telat bisa kill switch untuk Pedro. Tapi itu jarang, kecepatan dan dribblenya sering buat lawan overcommit, dan lawan yang lengah bakal kena magic finishingnya. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Mohamed Kudus, pemain serba bisa dari Ghana, pindah ke Tottenham. Bisa main false nine, nomor 10, sayap kanan, kiri apapun dibutuhin. Dia datang ke Spurs dengan mentalitas gigih dan dribbling liar, cocok skema Postecoglou yang pressing tinggi. Kenapa berbahaya? Gaya main hybrid antara kreator dan disruptor. Pressingnya agresif, bisa merebut bola di area lawan dan bikin serangan balik langsung. Dribblenya unpredictable, sering pakai body finds, nutmeg, dan cut in diagonal. Spurs bakal main counter pressing. Lawan mau bangun dari bawah, Kudus siap nyergap di lini tengah. Setelah menang bola, dia bisa lanjutkan dengan kombinasi 1-2 atau solo run. Dia minta ruang buat explode, di depannya selalu ada lawan, tapi dia mah siap. Dan titik konfliknya ada di sini. Lawan yang disiplin posisional bisa cenderung menutup ruang. Tapi fuel fisiknya, Kudus stamina tinggi teman-teman. Dia bisa jalani pressing intens sepanjang permainan. The consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head. Setiap momen itu bukan sekadar highlight, itu adalah pergeseran momentum, full vibe, pertarungan head-to-head yang penting buat title chase. 5 nama ini bukan hype, mereka adalah badai nyata yang mau datang ke lapangan EPL. Words datang bawa inteligensi permainan Liverpool ke era baru. Gyökeres datang bawa kekuatan brutal dan anatomi striker sejati. Cunha datang dengan flyer Brasil yang bikin chaos di depan kotak penalti. Pedro datang dengan kreativitas sayap yang fleksibel dan eksplosif. Kudus datang sebagai pemecah sistem. Kapanpun ia muncul, lawan akan kehilangan kompas. Ingat, di liga ini lo nggak pernah jatuh sendirian. Lo jatuh karena ada yang menjatuhin. Dan mereka, 5 rekrutan ini datang bukan buat nonton. Mereka datang buat bikin sejarah. Jadi lo sebagai penonton, siapin mata, kuping, dan siapin jantung lo. Karena musim depan, cerita bukan tentang siapa menang atau kalah di atas kertas. Ceritanya tentang siapa yang berani bikin kehebohan, dan 5 nama ini adalah aktornya. Siap? Karena mereka udah di jalur. Dan kita tinggal nunggu petirnya menyambar di tiap pekan Premier League musim depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.